Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia kelas 10 semester 1 dengan materi pokok hakikat ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Yuk kita lihat di papan tulis. Nah, gambar apa itu? Baju kotor. Yaps, benar sekali. Nah, ternyata kotoran pada baju bisa dihilangkan dengan cara dicuci menggunakan deterjen. Nah, kira-kira deterjen ini apa ya? Nah, ternyata deterjen adalah merupakan suatu zat kimia yang mana campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Di sini berupa surfaktan, yaitu surface active agent yang merupakan zat aktif permukaan yang mempunyai ujung berbeda, yaitu hidrofil, yaitu suka dengan air, dan hidrofob yang suka dengan lemak. Nah, bahan aktif inilah yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air, sehingga dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan bahan. Nah, ini adalah salah satu bahan kimia, yaitu deterjen yang kita gunakan untuk mencuci pakaian. Nah, dari salah satu contoh kegunaan bahan kimia tadi, yaitu deterjen sebagai pembersih kotoran, pada pembelajaran kali ini untuk harapannya kita bisa memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan produk-produk kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peranan kimia dalam perkembangan bidang kesehatan dan kedokteran, energi dan lingkungan, teknologi bahan pertanian, dan perkembangan iptek. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan hakikat ilmu kimia itu apa. Yuk, kita sama-sama belajar. Nah, apa itu ilmu kimia? Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, di sekeliling kita terlihat banyak orang yang gemar naik sepeda. Nah, ternyata naik sepeda ini ada loh materi yang ada sekelilingnya. Nah, pertama, waktu kita bersepeda kita menghirup udara, oksigen. Nah, oksigen atau udara itu adalah materi. Kemudian kalau bersepeda kita memakai pakaian. Nah, pakaian itu juga merupakan zat kimia juga, terbuat dari bahan sel sintetis atau polimer. Kemudian sepedanya. Nah, sepedanya atau kendaraan ini juga merupakan zat kimia juga, merupakan gabungan dari logam, yaitu besinya, aluminiumnya, kemudian dari karet bannya ternyata ada polimernya. Kemudian kita beraktivitas. Nah, metabolisme tubuh itu juga mengandung zat kimia. Nah, jadinya kimia itu dekat dengan kita. Nah, segala sesuatu tentang materi dan perubahan materi inilah yang dipelajari dalam ilmu kimia. Nah, ilmu kimia sendiri adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Nah, bahwa ilmu kimia ada di sekeliling kita dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, menjadi alasan betapa pentingnya mempelajari ilmu kimia. Betapa ilmu kimia
membuat materi kita menjadi lebih berguna. Nah, materi di alam ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, mineral ini merupakan materi yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan tanaman merupakan materi yang dapat diperbaharui. Nah, materi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan aluminium akan segera habis jika diambil terus-menerus. Makanya dengan ilmu kimia kita harus mencari penggantinya, yaitu dengan cara penggunaan gasohol dan sel bahan bakar yang sebagai pengganti minyak bumi. Nah, untuk materi yang dapat diperbaharui diperlakukan upaya melibatkan ilmu kimia juga, yaitu untuk terus-menerus memperbaharuinya. Contoh penggunaan pupuk pada tanaman agar tanaman tersebut dapat meningkat ya produksinya, kemudian kualitasnya dan lain sebagainya. Nah, apa saja toh pemanfaatan materi dalam ranah ilmu kimia? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, pertama untuk produk kecantikan, nah, seperti ada lulur, kosmetik, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi contohnya adalah handphone. Nah, handphone ini banyak menggunakan perangkat kimia juga, yaitu baterai. Contohnya baterai lithium itu adalah contoh satu zat kimia juga. Kemudian dalam kedokteran, nah kedokteran ini adalah obat. Nah, obat itu mengandung zat-zat ya untuk mengobati. Nah, itu zat kimia juga. Kemudian pertanian, ini ada contohnya adalah ada NPK, urea. Nah, di situ ada nitrogen, fosfor. Nah, di situ merupakan zat kimia juga. Kemudian makanan. Nah, di sini ada butter. Butter bisa digunakan untuk membuat kue, bahan makan lainnya. Ini zat kimia juga. Kemudian energi, sel tata surya. Nah, ini ya. Di sini juga merupakan peranan ilmu kimia, yang mana di situ nanti mengubah energi panas menjadi energi listrik, ya, energi cahaya di situ. Kemudian ada industri. Nah, industri contohnya industri benang di sini ya. Nah, benang itu juga merupakan zat kimia juga. Kemudian hukum. Nah, kasus hukum ini juga zat kimia juga. Contohnya dengan pengenalan DNA. Jadinya nanti pelaku kejahatan itu bisa diketahui. Nah, supaya lebih paham lagi, ayo kita sama-sama mencoba untuk mendeskripsikan materi berikut ini. Di sini ada gambar kertas. Nah, warnanya apa? Kertasnya warnanya agak buram, wujud fasanya padat. Punya massa atau volume? Punya nggak kira-kira? Ya, punya. Aromanya? Aroma kertas. Ya. Yang kedua, di sini ada gas oksigen. Warnanya? Kalau oksigen tak berwarna ya, tidak terlihat. Kemudian wujud fasanya padat, gas, cair? Gas, ya. Kemudian punya massa atau volume? Iya, punya juga. Aromanya tidak berbau ya. Nah, warna, kemudian bau, rasa, massa, volume, wujud fasa merupakan titik-titik suatu materi yang dapat diamati. Nah, yang dapat diamati ini dengan mata telanjang disebut dengan sifat fisik ya. Kemudian yang mudah terbakar adalah salah satu titik dari suatu materi. Kira-kira apa? Ya, benar, sifat kimia. Nah, itulah perbedaan antara sifat fisik dan sifat kimia. Agar lebih paham lagi, di sini ada kertas yang dilakukan dua perlakuan yang berbeda. Pertama, kertas disobek. Kemudian kedua, kertas dibakar. Nah, pada kertas sobek, perlukah tenaga atau energi untuk menyobek kertas? Apa yang terjadi setelah kertas disobek? Apakah kertas telah tetap utuh atau menghasilkan materi baru? Apakah terjadi perubahan suhu? Apakah terbentuk gas? Apakah warna materi berbeda dengan sebelum disobek?
Kita bandingkan dengan kertas dibakar. Apa yang terjadi setelah kertas dibakar? Apakah kertas tetap utuh atau menghasilkan materi baru? Apakah saat proses pembakaran terjadi gas? Apakah saat pembakaran terjadi perubahan suhu? Apakah setelah pembakaran materi berubah warnanya? Yuk kita analisis bersama-sama. Pertama, kertas yang disobek. Nah, ternyata untuk menyobek kertas diperlukan energi. Ya, energi, kita mengeluarkan energi untuk menyobeknya kertasnya itu. Butuh tenaga. Nah, kertas disobek tidak menghasilkan materi baru. Sama wujudnya kertas ya. Sifat materinya masih materi sebelum dan setelah disobek adalah sama. Yang berbeda hanyalah perubahan bentuk, yang semula besar jadi kecil-kecil dan ukuran saja itu ya. Kemudian untuk kertas yang dibakar. Nah, untuk memulai pembakaran kertas diperlukan energi juga, energi awal ya. Menyalakan api. Kemudian kertas yang terbakar menghasilkan materi baru. Yang semula kertas jadi abu, jadi gas. Nah, kertas yang terbakar menghasilkan materi baru. Sifat materi baru berbeda dengan sifat materi awal. Terjadi perubahan suhu, semula suhunya normal, kemudian panas. Terbentuklah gas saat pembakaran dan terjadi perubahan warna, semula putih menjadi hitam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita perhatikan gambar di papan tulis berikut ini. Pertama ada es mencair. Yang kedua ada gambar besi berkarat. Untuk es mencair sekarang, perubahan ukuran atau bentuk yang tidak menghasilkan zat atau materi baru disebut titik. Nah, ini kan balok es. Balok es itu awalnya terbuat dari es, kemudian membeku, kemudian mencair lagi menjadi air lagi. Intinya zat sebelum dan sudahnya sama ya, cair. Nah, di sini kira-kira disebut apa? Ya benar, perubahan fisika ya, yaitu perubahan ukuran atau bentuk yang tidak menghasilkan zat atau materi yang baru sama ya. Contohnya adalah es mencair tadi. Kemudian yang kedua adalah besi berkarat. Kira-kira ini perubahan apa ya? Ya, perubahan kimia. Nah, di sini perubahan yang terjadi adalah menghasilkan zat atau materi yang baru. Contohnya adalah paku. Paku semula bersih, kemudian terjadi oksidasi sehingga pakunya berkarat. Nah, itu adalah perubahan kimia, menghasilkan zat baru. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu materi? Terdiri apa saja? Nah, materi itu terdiri dari 3. Pertama adalah unsur, yang kedua senyawa, dan yang ketiga adalah campuran. Nah, unsur ini adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat dibagi lagi dengan cara kimia ya. Contohnya adalah karbon C. Nama kimianya C, nama zat kimianya adalah karbon. Kemudian ada Fe, nama zat kimianya adalah besi. Au, ya gelang, kalung. Nah, zat kimianya itu namanya adalah emas. Sedangkan senyawa adalah zat yang terdiri dari 2 atau lebih unsur. Ya. Contohnya adalah H2O, ini air. Kemudian ada natrium klorida atau NaCl, garam. Kemudian ada C12H2O11, ini adalah gula pasir. Kemudian campuran. Nah, campuran ini terbagi menjadi 2. Pertama adalah heterogen. Heterogen itu kita bisa membedakan antara satu fase dengan satu fase lainnya. Contohnya adalah minuman kopi. Nah, kopi itu kita bisa membedakan mana airnya, kemudian mana di situ ada endapan kopinya. Jadi ada 2 fase ya. Kemudian kalau untuk campuran homogen, di sini kita tidak bisa membedakan mana lagi antara air dan gula. Jadinya satu fase.
Lebih jelasnya, apa itu zat, unsur, senyawa, dan campuran? Zat adalah materi yang memiliki sifat dan susunan tetap, misalnya perak, alkohol, air, garam dapur, dan karbon dioksida. Sedangkan unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Sedangkan senyawa adalah zat yang tersusun atas atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan tetap. Sedangkan campuran adalah gabungan dua zat atau lebih di mana dalam gabungan tersebut masing-masing zat masih dapat mempertahankan sifat-sifat dan komposisi aslinya. Nah, secara garis besar, apakah hakikat ilmu kimia itu? Nah, hakikat ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur materi dan sifat materi atau zat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai peranan ilmu kimia dan hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.